Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang logika dan algoritma yang merupakan materi pertama dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Logika dan algoritma merupakan dasar dari terciptanya teknologi komputer. Karena cara kerja komputer tidak jauh berbeda, yaitu berdasarkan logika dalam menjalankan perintah-perintah yang diberikan oleh pemakainya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menjelaskan, mengaplikasikan konsep logika, algoritma, dan flowchart. Dalam perkembangannya, komputer banyak mengalami evolusi yang sangat pesat. Seperti zaman dulu komputer ukurannya sangatlah besar, kemudian menyusut jadi lebih kecil, kemudian ada laptop, dan sekarang kita bisa merasakan sebuah komputer yang kecil, yaitu handphone atau smartphone ya. Itu adalah bagian dari komputer dan yang dibuat dengan menggunakan logika dan algoritma. Untuk lebih jelas apa itu logika, mari kita lihat contoh mari kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah soal gambar. Ada 3 buah kelinci, beratnya 12 kg. 1 kelinci dan 1 burung dara beratnya 5 kg. 1 babi dikurangi 1 burung dara sama dengan 99 kg. Lalu, berapakah 1 kelinci ditambah 1 burung dara ditambah 1 babi? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita perhatikan. Langkah pertama, untuk mencari 1 ekor kelinci itu beratnya berapa, 1 ekor burung dara beratnya berapa, dan 1 ekor babi beratnya berapa. Oke, yang pertama, kita harus mencari berat kelinci terlebih dahulu dengan kita melihat pada statement yang pertama, yaitu 3 buah kelinci sama dengan 12 kg. Maka untuk mencari 1 kelinci beratnya berapa, yang pertama adalah 12 kilo dibagi dengan jumlah kelinci, yaitu 3, maka akan langsung ditemukan hasilnya, yaitu 4. Jadi 1 ekor kelinci beratnya adalah 4 kilo. Itu langkah kedua. Kita akan mencari berat dari burung dara. Jika 1 ekor kelinci ditambah dengan 1 ekor burung dara hasilnya adalah 5 kg, maka untuk mencari berat 1 ekor burung dara, langkah pertama adalah kita kurangi jumlah berat seluruhan dikurangi dengan berat kelinci, yaitu totalnya 5 kg dikurangi berat kelinci, yaitu 4, maka akan dihasilkan berat dari burung dara adalah 1 kg. Kemudian yang angka terakhir, kita cari berat dari seekor babi, yaitu jika 1 ekor babi dikurangi 1 ekor burung dara adalah beratnya adalah 99 kg, maka kita bisa mencarinya seperti ini. 99 kilo ditambah 1 ekor burung dara, maka hasilnya adalah 100 kilo. Jadi 1 ekor babi beratnya adalah 100 kg. Itu. Nah, setelah kita tahu masing-masing berat dari 3 hewan tersebut, untuk menjawab soal 1 ekor kelinci ditambah 1 ekor burung dara ditambah 1 ekor babi, maka hasilnya adalah 4 tambah 1 tambah 100. Hasilnya adalah 105. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat hasil dari pencarian nilai ini kita sebut dengan logika. Kemudian cara untuk menyelesaikan persoalan atau masalah
berat dari total semua hewan, ini disebut dengan algoritma. Oke, jadi logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kemudian, algoritma adalah urutan langkah logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Seperti kita sudah contohkan, untuk menyelesaikan sebuah masalah kita harus sistematis dari langkah pertama sampai langkah terakhir agar masalahnya dapat diselesaikan dengan baik, seperti itu. Lalu, seperti apa penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Nah, algoritma juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kalian akan membuat makanan, kalian menggunakan resep. Nah, resep tersebut akan dijelaskan bagaimana caranya membuat bumbu, sampai memasaknya, berapa lama harus dimasak, sampai tata cara menyajikan hidangan tersebut, itu juga algoritma. Oke, contoh, kita lihat contoh algoritma dalam kehidupan dalam sebuah gambar ya. Di sini ada algoritma membuat somai. Nah, situ ada urutan langkahnya dari 1 sampai 14. Dari mulai menyiapkan bahan, mengolah bumbu-bumbunya, sampai membentuk sebuah somai, kemudian dimasak dan dihidangkan hingga bisa untuk dimakan. Kemudian gambar kedua juga ada step by step membuat bakso. Nah, ini juga sebuah algoritma. Dari mulai menyiapkan daging, mencincang daging sampai menghaluskan dagingnya, bagaimana membentuk supaya bulat, kemudian direbus hingga nanti bisa dihidangkan kepada penikmatnya. Nah, itu juga algoritma. Jika algoritmanya tidak runut atau tidak sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya, maka kita bisa pastikan hasil yang diharapkan juga tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian contoh berikutnya ada algoritma untuk mengambil uang di ATM. Ketika mengambil ATM, kita juga sebenarnya melakukan sebuah algoritma, yaitu dari memasukkan kartu, kemudian memasukkan kode PIN, sampai memilih menu, hingga kemudian uang itu akan keluar dari mesin ATM. Jika tidak sesuai dengan urutan logisnya, maka si uang tersebut juga tidak akan keluar dari mesin ATM. Seperti itu. Nah, dalam pembuatan algoritma itu ada tekniknya, yaitu kita menggunakan yang namanya flowchart. Flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Mari kita lihat simbol-simbol dalam flowchart. Di sini ada simbol untuk memulai, yaitu seperti lingkaran ya. Kemudian ada aliran datanya, di situ ada input atau outputnya, ada proses. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh-contoh pembuatan algoritma menggunakan flowchart. Kemudian di sini ada percabangan seperti ketupat, itu untuk menunjukkan bahwa ada keputusan yang bercabang atau ada pilihan. Biasanya keputusannya iya atau tidak, gitu. Kemudian ada pemberi nilai awal, memanggil prosedur atau fungsi. Di sini ada konektor juga, nanti akan kita coba seperti ini. Nah, ini contoh untuk perulangan. Jadi ketika algoritmanya harus diulang-ulang, maka contoh bagiannya seperti ini, atau contoh bagannya seperti ini. Nah, ini pembuatan flowchart ya, contoh lagi. Selalu dimulai dengan begin atau mulai. Dan jangan lupa menggambar garis diakhiri dengan selesai. Di sini ada mulai, kemudian diinputkan informasi-informasi yang akan diterapkan dalam sebuah algoritma. Kemudian prosesnya setelah diinputkan, input tersebut akan diapakan atau melakukan proses apa terhadap input tadi. Nah, setelah diproses, maka akan keluar
outputnya, hasil yang diharapkannya, gitu kan, kemudian selesai. Oke, ini adalah contoh algoritma untuk menyelesaikan sebuah masalah, yaitu menghitung luas persegi panjang. Nah, seandainya ada program komputer untuk menghitung luas persegi panjang, maka flowchartnya seperti ini, yaitu pertama dimulai, kemudian masukkan panjang, kemudian masukkan lebar. Nah, di situ ada menu proses, yaitu proses rumus untuk mencari luas, yaitu panjang kali lebar. Nah, setelah proses ini selesai, maka akan keluar hasil, yaitu output, yaitu tulis L atau luas. Dan setelah itu program selesai. Berikutnya ada contoh untuk algoritma keseharian kita, yaitu algoritma sarapan. Nah, sebelum sarapan kita akan meriksa makanan dulu kan. Nah, kalau mau sarapan yang sudah tersedia, kita langsung sarapan. Di situ ada pilihan ya. Kemudian jika sarapan tidak ada atau tidak ada sarapan, maka proses selanjutnya itu masak terlebih dahulu. Nah, jika tidak masak, maka di situ ada langkah berikutnya, itu beli sarapan. Setelah beli sarapan, kemudian sarapan juga. Itu. Nah, kita ke bagian yang bahannya tersedia atau tidak. Nah, ketika bahan tersedia buat sarapan, kemudian sarapan juga. Nah, ini adalah algoritma sarapan yang sebenarnya kita lakukan setiap hari seperti itu, jika dibuat dalam bentuk flowchart. Selanjutnya ada algoritma berangkat sekolah. Nah, semoga kita segera untuk tatap muka dan bisa berangkat ke sekolah ya. Pertama, periksa kondisi sepeda. Mungkin kalau sekarang ke sepeda motor ya. Jika kondisinya baik, langsung berangkat. Di situ ada iya. Ada keputusan ya. Jika keadaannya tidak baik, maka naik angkot. Nah, kalau mau naik angkot, ya tinggal milih angkot, ya kan? Nah, kalau tidak, apakah naik ojek atau nebeng teman? Nah, seperti itu ada pilihannya. Nah, ini penulisan algoritma ketika kalian ingin berangkat ke sekolah. Tentu algoritma berangkat ke sekolah masing-masing dari kita akan berbeda ya, karena lokasi dan tujuannya juga berbeda. Nah, segitu dulu materi dari algoritma. Nanti kita akan belajar untuk membuat algoritma yang lain seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.